Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan. Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan pertemuan-pertemuan kita semakin bersemangat ya. Dan, tapi jangan lupa tetap ada saya ingatkan untuk mempersiapkan proposalnya ya, karena biasanya sih saya tidak tahu perkembangan terakhir. Biasanya untuk ujian kualifikasi itu dilaksanakan bulan September. Jadi itu bersamaan biasanya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang terlambat. Kalau terlambat sih tidak masalah sih, cuman jadi psikologis saja, ditinggal teman-temannya. Ya. Ya, jadi usahakan proposal itu siap, ya seadanya dulu lah, layak untuk kualifikasi, persyaratan kualifikasi. Nah, kalau sudah ujian proposal itu kan sudah sendiri-sendiri, tapi kalau biasanya kualifikasi itu bersama-sama. Ya jangan ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan itu nanti merasa tertinggal dan Anda harus ujian sendirian. Saya kira itu, ya moga-moga September itu sudah bisa lebih bebas berkumpul di kampus gitu ya, sambil dan kantinnya sudah bisa buka, jadi bisa nongkrong-nongkrong di kampus gitu, nanti biar tuan rumahnya Bu Lias itu biar diajak makan nasi kebuli Bu Lias ya. Baik, ini sekali lagi Mas Setiawan, selamat atas kelahiran putranya. Moga-moga lancar. Sudah lahir belum Pak? Belum lahir ya? Sudah. Oh, sudah. Pak. Oh, sudah. Ya. Laki-laki? Laki-laki, Pak. Oh, mantap, jagoan ya. Oke, silakan dimulai dulu. Absennya sudah saya buka. Silakan bisa presentasi juga. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Bapak Majid atas waktunya. Izin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Majid atas waktunya. Hari ini saya akan presentasi berkaitan dengan penelitian sosiolegal. Sebenarnya pada sesi kali ini merupakan madhab sosiolegal ya, karena ada kurang lebih ada enam pembahasan yang di situ menjelaskan berkaitan dengan sosiolegal. Di antaranya saya sendiri akan menjelaskan tentang penelitian sosiolegal. Ini hanya sebatas pengantar mungkin ya, karena di bawahnya itu juga berkaitan dengan karakter penelitian sosiolegal yang akan diperdalam lagi oleh Pak Setiawan. Kemudian ada Pak Irul akan membahas nanti hipotesis dan definisi operasional penelitian sosiolegal. Kemudian ini berkaitan mungkin dengan variabel dan sebagainya. Teori dalam penelitian sosiolegal ini akan dibahas oleh Pak Denny. Sampel dan validitas data Bu Eva, dan yang terakhir itu adalah instrumen penelitian yang akan dibahas oleh Bu Sofi. Tentu dari keenam-enamnya ini dengan membahas topik yang sama, di mana saya membahas secara umum mengapa sih, kenapa sosiolegal itu muncul atau penelitian sosiolegal itu muncul, kemudian bagaimana sikap secara pribadi atau berkaitan dengan atau sikap dari para cendekiawan yang menggagas dari penelitian sosiolegal itu sendiri. Oke, untuk menyingkat waktu, saya akan mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu berkaitan dengan sosiolegal. Jadi, sosiolegal merupakan studi yang bersifat interdisipliner dan berhibrida dari ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang
ilmu-ilmu tentang dari perspektif ke masyarakat yang lahir sebelumnya. Nah, ini saya mengambil dari pendapatnya bukunya Bu Sutilisewati itu, bahwasannya sosiolegal itu bersifat interdisipliner karena munculnya ini juga banyak penelitian yang sifatnya monodisipliner itu masih belum bisa menjawab berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Sehingga dibutuhkanlah penelitian yang bersifat interdisipliner itu. Nah, berhibrida di sini artinya ada keterkaitan ya ilmu hukum dengan ilmu-ilmu yang lainnya, itu bisa jadi ilmu sosial, antropologi, dan psikologi itu sendiri, sehingga keberadaan hukum itu sendiri tidak hanya dipandang sebagai normativitasnya saja, tapi juga ada keterkaitan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Studi sosiolegal itu adanya kesinambungan antara teori dan praktek dalam mengkaji, menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna, dan menjelaskan bekerjanya hukum dalam kehidupan keseharian warga masyarakat. Jadi sosiolegal itu tidak berhenti terhadap teorinya saja atau tidak hanya mengkaji prakteknya saja, tapi terlebih dahulu mengkaji teorinya, kemudian mengkritisi ketidaksesuaian antara teori yang ada dalam prakteknya itu sendiri atau yang ada dalam keseharian masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya sosiolegal itu mempunyai kesinambungan, lebih mempunyai kesinambungan antara teori dan praktek. Kemudian munculnya studi sosiologi terhadap isu hukum merupakan reaksi atas sifat ilmu hukum yang eksoteris. Eksoteris itu tertutup ya. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah sui generis kan begitu. Dan terkucil sehingga hanya dipahami oleh para lawyer itu sendiri. Sehingga memungkinkan atau banyak orang yang menganggap bahwa hukum itu terlalu tekstual, di mana ketika kita berbicara tentang rasa keadilan, banyak sekali putusan-putusan atau hasil dari putusan hakim itu belum menyentuh terhadap rasa keadilan itu sendiri, dan putusan hakim hanya bersifat keadilan administratif seperti itu, karena hakim hanya menerapkan isi undang-undang itu, dan banyak sekali hakim masih belum memasukkan sesuatu yang hidup dalam masyarakat, kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu masih belum diambil oleh hakim dalam memberikan putusan tersebut. Kemudian, bicara tentang hukum itu sendiri, ada dorongan-dorongan untuk memfungsikan hukum tidak semata untuk menyelesaikan masalah atau perkara hukum, namun juga menjadi jawaban bagi problem sosial. Kemudian dalam konteks negara demokrasi berdasarkan hukum seperti Indonesia, hukum seharusnya bisa menjadi sarana perubahan dan dapat menampung keinginan tertib hukum dan keadilan masyarakat. Nah, ini yang diinginkan oleh kita semua. Selanjutnya, persoalan menjalankan hukum bukan semata kewajiban dan tugas para ahli hukum. Namun masyarakat pun yang menjadi subjek dari penegakan hukum memiliki realitas sosial yang kadang bisa berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan sebagai hukum. Karena salah satu aspek dari penegakan hukum senantiasa menyentuh dimensi masyarakat, maka para ilmuwan sosial pun mencoba mendekati hukum sesuai dengan pendekatan yang mereka miliki. Hukum pun kemudian didekati melalui disiplin ilmu politik, filsafat, sosiologi, antropologi, bahasa, dan sebagainya. Nah, ini tentunya dengan pendekatan-pendekatan ini lebih menginginkan terhadap substansi hukum itu sendiri, tidak hanya sekedar tekstualnya saja. Menurut Sulistiowati Irianto ini, kegagalan gerakan pembangunan hukum dalam konteks tertentu, baik dalam ranah
teorikal maupun praktikal, studi hukum arus utama dalam hal ini penelitian normatif tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan yang menyangkut kaum terpinggirkan. Banyak persoalan ke masyarakat yang rumit dan tidak bisa menjawab secara tekstual dan monodisipliner. Dalam situasi seperti ini, penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Jadi tidak bisa kalau kita ingin memberikan rasa keadilan itu tidak bisa hanya mengacu terhadap tekstual dan monodisipliner saja, melainkan juga harus melainkan harus mengkajinya dari aspek interdisipliner itu sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Inilah yang kemudian saya ambil dari tulisan dari Ibu Sulistiowati Irianto ini. Kemudian ada sejarah pemikiran dan gerakan sosiolegal itu sendiri. Tentu teman-teman sudah mengetahui secara lebih jelas atau lebih detail lagi ketika kita berbicara tentang doktrin Hans Kelsen, di mana di situ ada teori hukum murni ya, dan pendukung dari aliran positivisme seperti John Austin, Jeremy Bentham, dan L.H. Hart itu sendiri. Di mana pandangan Hans Kelsen itu mencoba untuk memisahkan hukum dengan anasir-anasir non-hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hukum harus dibuat murni dari pengaruh non-hukum itu sendiri. Namanya juga teori hukum murni. Dan ini mungkin yang diambil oleh beberapa pemikir atau penganut dari penelitian normatif itu, bahwa aliran-aliran non-hukum itu tidak bisa digabungkan dengan penelitian normatif itu atau ilmu hukum itu sendiri. Kemudian juga berbicara tentang pemikiran John Austin, mengemukakan sebuah pernyataan yang sampai hari ini sebagai klaim utama para legal positivism. The existence of is one thing, the merit on the merit is another. Jadi persoalan kedudukan hukum itu yang terpenting, persoalan lebih dan kurangnya itu kan urusan lain nanti. Hukum harus didefinisikan tanpa mengaitkan dengan moral. Ini sudah jelas sekali bahwa hukum itu dibentuk oleh oleh orang yang berdaulat, ya. Ada kedaulatan di situ, ada pemerintah di situ. Itu yang menjadi persyaratan-persyaratan yang harus dipahami bersama, bahwa hukum menurut Austin itu harus dibuat oleh pemerintah, ya, pemerintah yang berdaulat seperti itu. Baru hukum itu bisa mempunyai tingkatan positifikasi dalam suatu negara itu sendiri. Oleh sebabnya, Austin mengatakan dikatakan positif karena dipositifkan atau diberikan posisi tertentu oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Nah, ini kemudian dipandang oleh kalangan yang lain, ya. Saya kira Hart ini juga sama, ya, seperti John Austin, terus Hans Kelsen itu berkaitan dengan hukum positif, ya, atau aliran legal positivism. Nah, di sini ada yang tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh L.A. dan lain-lain itu, dan teman-teman itu, diantaranya adalah von Saviknya itu yang mengatakan bahwa hukum itu beserta aspek sosial lainnya itu merupakan suatu kesatuan yang muncul sekaligus mencerminkan jiwa rakyat dan bangsa. Nah, oleh karenanya ini harus benar-benar dikali, ya, oleh para penegak hukum, khususnya hakim itu, dalam memberikan pembaruan hukum. Tidak hanya menerapkan hukum secara tekstualnya saja, tapi juga harus apa yang mencerminkan jiwa rakyat atau bangsanya itu sendiri. Kemudian ada agent
Ehrlich ini yang di situ mengatakan the living law. Living law itu sesuatu atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian juga ada res publica, ya, di mana hukum itu bisa menjadi sebuah alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, dari gerakan pemikiran yang awalnya dari positivisme itu dibantah lagi oleh beberapa pendapat ini, sehingga memang bisa dikatakan bahwa aliran positivisme hukum itu tidak mampu menjawab persoalan-persoalan sosial yang muncul di abad ke-20-an. Nah, dalam perkembangannya, kajian tentang hukum dan masyarakat atau law and society ini mengubah labelnya menjadi kajian sosio tentang hukum atau socio-legal studies. Nah, jadi beberapa pemikiran dan gerakan sosial itu yang awalnya hanya membahas tentang law dan society ini kemudian berkembang menjadi kajian socio-legal itu sendiri. Jadi socio-legal studies. Ya. Nah, jadi berangkat dari perdebatan bahwa hukum itu harus terpisah dari analisis sosial. Terus ada yang mengatakan, oh tidak bisa, bahwa hukum itu tidak bisa terlepaskan dari yang namanya sosial. Nah, dari kajian dan dialektika antara hukum dan society ini kemudian lahirlah yang namanya socio-legal itu sendiri. Nah, di mana pengertian sosiolegal itu merupakan sebuah studi terhadap hukum dengan berangkat dari sudut pandang kelompok ilmu-ilmu sosial tentang hukum. Kemudian sosiolegal sebagai bentuk kajian hukum yang menggunakan perspektif ilmu-ilmu sosial terhadap hukum, tetapi dilakukan sebagai internal kritik atau memberikan kritik terhadap kelemahan-kelemahan praktis hukum, ya praktik hukum itu saat bersentuhan dengan kenyataan sosial. Nah, nanti ada perbedaan yang sangat sangat krusial atau yang sangat beda dengan penelitian sosiologi hukum. Jadi sosiolegal itu bukan merupakan atau merupakan bagian dari sosiologi hukum. Studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu hukum atau ilmu-ilmu sosial. Jadi ada dua pendekatan yang dilakukan oleh sosiolegal itu sendiri, yaitu ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Makanya ini dikatakan berhibrida atau metode hibrida itu jadi gabungan antara pendekatan ilmu hukum dan pendekatan ilmu sosial. Karena hukum dan sosial itu sangat erat kaitannya, atau hukum dan antropologi seperti itu. Nah, kemudian saya ini mencoba memahami bahwa sebenarnya orientasi atau output dari sosiolegal itu diletakkan dalam konteks pengembangan hukum praktis. Jadi hasil dari penelitian sosiolegal itu bisa berkontribusi terhadap para praktisi itu sendiri. Sehingga kajian sosial ini dapat mempertemukan ilmu-ilmu lain dengan ilmu hukum atau menggunakan interpretasi subjektif penstudi ilmu-ilmu lain terhadap hukum. Jadi yang lebih pas bisa saya katakan bahwa orientasi atau hasil dari penelitian sosiolegal itu sangat bermanfaat buat para praktisi dalam membangun hukum itu sendiri. Atau bisa dijadikan DPR untuk mengevaluasi terhadap undang-undang yang sudah dibuat. Apakah undang-undang itu sangat bermanfaat buat masyarakat atau bisa diterima oleh masyarakat, bisa memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Kalau memang itu tidak bisa, itu bisa dilakukan revisi atau judicial review, atau bisa dijadikan sebagai landasan oleh para praktisi, oleh hakim atau oleh pengacara, advokat, ya, seperti itu.
Kemudian, nah ini perbedaan sosiolegal dan sosiologi hukum. Di mana sosiologi hukum adalah ilmu sosial yang mempelajari hukum atau ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum dan penerapannya. Sifat sosiologi hukum adalah deskriptif, yaitu menjelaskan masalah hukum dari aspek-aspek sosial. Kemudian sosiolegal adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif, ya norma-norma hukum, yuridis, dan pendekatannya menggunakan pendekatan non hukum, bisa jadi ilmu sosial, jadi antropologi dan sebagainya. Sifat sosiolegal adalah preskriptif, yaitu memberikan solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non hukum tersebut. Jadi kalau sosiologi hukum itu sifatnya adalah deskriptif, kalau sosiolegal itu adalah preskriptif karena ingin mengetahui hukum yang sebenarnya itu sendiri. Kemudian ada beberapa istilah sebenarnya antara sosiolegal dan dengan sosiolegal jurisprudensi. Itu ada mengkait-kaitkan antara keduanya itu. Nah, di mana kalau kita berbicara tentang sosiological jurisprudensi ini adalah yang digagas oleh Res Kupon ya. Dan nanti ini akan diperjelas lagi oleh Pak Setiawan insya Allah itu, karena slide-nya sempat saya baca ternyata sosiological jurisprudensi ini dibahas oleh Pak Setiawan seperti itu, dan saya mengambil dari bukunya, dari tulisannya Sulistyo Sulistyowati itu. Tidak hanya sosiological jurisprudensi, juga ada antropologi ya. Antropologi, sosiolegal dengan antropologi. Di mana sosiolegal dan antropologi ini seringkali berhubungan itu. Seringkali dipakai juga, antropologi juga seringkali dipakai sebagai pendekatan instrumen oleh sosiolegal dalam melakukan pendekatan terhadap hukum itu sendiri dari aspek kebudayaan. Kemudian saya persingkat saja. Nah, ruang metodologi sosiolegal dalam rangka luasnya metodologi yang dapat dimasuki oleh studi sosiolegal tidak tepat untuk mereduksi penelitian sosiolegal sebagai penelitian hukum empiris. Nah, ini kadang saya menemukan dari referensi-referensi yang ada itu bahwa sosiolegal itu masuk dalam penelitian empiris. Kemudian juga ada yang mengatakan ya sebenarnya sosiolegal itu sama dengan sosiologi hukum, dan kalau kita mencari referensi-referensi berkaitan dengan sosiolegal itu sangat sedikit sekali seperti itu. Oleh karenanya suatu ranah penelitian hukum yang biasanya diasosiasikan dengan studi lapangan, di mana penelitian hukum empiris ini ya dikatakan sebagai studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Sedangkan metode sosiolegal lebih luas daripada itu. Seperti itu. Jadi cakupan dari sosiolegal itu lebih luas daripada hukum empiris dan sosiologi hukum. Ada beberapa persoalan sosiolegal itu menjadikan instrumen sosiologi dalam memahami hukum itu sendiri. Jadi bisa dikatakan sosiologi hukum itu bagian dari sosiolegal, karena sosiolegal itu cakupannya lebih luas. Seperti itu. Saya langsungkan saja. Nah, ini dikatakan apakah sosiolegal itu sebagai ilmu? Pada prinsipnya
dapat disepakati bahwa sosiolegal bukanlah ilmu, melainkan sebuah pendekatan dalam memahami fenomena hukum. Sebagai sebuah pendekatan, kajian sosiolegal dapat saja memulai titik tolak. Titik tolaknya tidak dari suatu basis ilmu tunggal, tetapi dari beberapa ilmu sekaligus. Nah, itu saya ambil dari bukunya siapa ini? Saya kemarin pinjam dari Pak Imam, yaitu dari tim editor ya, Ferdiana Mahita Taksi, penelitian hukum interdisipliner. Di situ mengatakan bahwa sosiolegal itu bukan merupakan ilmu, tapi dia merupakan pendekatan, ya, pendekatan dalam memahami hukum seperti itu, atau pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan sikap terhadap sosiolegal yang dikatakan sebagai bukan penelitian hukum. Salah satunya itu adalah Dr. Mahmud, dan mungkin ada juga dari guru-guru kita, dosen-dosen UB itu yang mengatakan bahwa sosiolegal itu bukan penelitian hukum, atau kalau kita kaji dari perspektifnya positivisme, aliran legal positivisme itu memang sosiolegal itu sangat kental sekali atau sangat erat sekali dengan kajian-kajian sosial. Makanya itu bukan dikatakan sebagai penelitian hukum, tapi sikap di sini ya, setiap bidang ilmu mempunyai metode penelitiannya sendiri-sendiri sesuai dengan sifat, corak, dan tujuan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Nah, ini harus kita pahami bahwa ilmu itu mempunyai metode penelitiannya sendiri-sendiri. Artinya, ya kalau kita kembalikan kepada teori Kluro Sindroyon itu, setiap pemikiran, setiap otak itu juga mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Tidak mungkin pemikiran si A dengan si B itu harus disamakan. Itu akan menghilangkan sunatullah itu, bahwa dalam dunia ini memang diciptakan bervariasi biar lebih dinamis seperti itu. Kalau satu metode saja saya kira itu statis dan lagi-lagi tidak menyentuhkan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dalam sebuah kebenaran itu. Dalam sebuah penelitian itu, yang ingin dicapai itu adalah sebuah kebenaran. Dan untuk mencapai sebuah kebenaran itu dilalui dari metode-metode yang berbeda. Kemudian metode penelitian yang baik untuk bidang ilmu satu tidak selalu cocok jika dipergunakan untuk bidang ilmu yang lain. Nah, kadang yang dianggap baik metodologi normatif belum tentu bisa memberikan keadilan buat masyarakat seperti itu. Tidak satupun dari metode penelitian yang mampu menghasilkan kebenaran yang mutlak. Sebaliknya, masing-masing metode penelitian ada kelebihan dan kekurangan. Hasil penelitian yang dianggap benar dalam satu kurun waktu mungkin akan menjadi salah satu dalam kurun waktu yang lain. Artinya mungkin akan salah dalam kurun waktu yang lain. Ini yang bisa kita jadikan motivasi gitu, atau bisa dijadikan sebagai argumentasi berkaitan dengan beberapa sikap orang yang menolak terhadap sosiolegal itu sendiri. Nah, itu saya ambil dari penelitiannya, dari bukunya Prof. Dr. Sunarnyati Hartono itu berkaitan dengan sikap terhadap sosiolegal itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata dan penjelasan yang kurang berkenan, khususnya kepada Bapak Abdul Majid, dan saya sangat meminta masukannya dari Bapak Ibu sekalian, khususnya pada Bapak Abdul Majid. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang memberikan pengantar terhadap sebuah pengetahuan memang tidak mudah ya, apalagi dalam forum yang sangat terbatas. Ya. Tapi upaya dilakukan Mas Ahmad Faroh ini luar biasa. Jadi
Saya kira perlu disepakati juga di batas mana dan digunakan seperti apa pemahaman ini. Silakan dulu dari teman-teman yang ingin memberikan masukan. Monggo. Pak. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Majid waktunya. Pak Faro, mohon izin Pak Faro ingin saja menambahkan referensi untuk Pak Faro. Ya, Pak Indra. Kebetulan kita kan sudah masuk dalam grupnya Social Legal Reading ya. Jadi itu nanti mungkin bisa ditambahkan bukunya Reza Banakar dan Mark Travis itu sebagai referensi Pak Faro untuk menambah khasanah keilmuan yang ada di dalam menyempitkan permasalahan dari social legal itu sendiri. Itu saja sedikit Pak Faro. Oke, terima kasih Pak Indra. Kalau Pak Indra punya bukunya, kalau ke Malang dibawakan aja Pak. Ada di dalam grup itu filenya Pak, bisa diunduh itu kalau. Oh, oke, siap. Ya. Siap, makasih Pak Indra. Undangan itu kan ada di grup. Okay. Ya, di grup yang hari Jumat besok itu Pak Majid. Ya. Oke, yang lain mungkin ya di samping nanti kita belajar bersama-sama di kelompok baca itu mungkin dari pemahaman awal dari bacaan-bacaan yang ada masukan atau memberikan batasan terhadap upaya memberikan pengantar kepada penelitian yang kita sepakati dengan penelitian social legal ini. Oh, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Monggo Mas Kuku. Oke. Terima kasih Pak Faroh tadi atas penjelasannya. Cuman tadi saya sudah chat di grup ya, chat di Zoom ini. Tadi Pak Faroh memberikan statement bahwa social legal itu adalah merupakan pendekatan dan bukan sebagai metode penelitian. Ini Pak Faroh ya? Bukan sebagai ilmu, Pak. Oh, tapi kalau pendekatan itu apakah merupakan bisa dikatakan sebagai metode penelitian seperti itu, Pak? Karena nanti kan draft buku kita adalah terkait dengan metode ya, metode penelitian. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Bu Sofi tadi, kita perlu sepakati dulu terkait dengan social legal ini merupakan pendekatan ya atau merupakan metode seperti itu, metode penelitian. Jadi kan kalau mungkin metode dengan pendekatan kan apa ya, menurut subjektif saya merupakan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau menurut Pak Faroh sejauh ini bagaimana Pak memahaminya Pak? Terima kasih. Sependek pengetahuan saya dari berangkat asal usul dari siswa legal itu memang tidak terlepas dari pemikiran hukum dan society itu tadi, law and society itu tadi. Makanya lambat laun dari pemikiran dan gerakan law and society itu menjadi sosiolegal. Nah, makanya dari buku ini Pak, saya memahaminya dari buku ini mengatakan bahwa ya, ini saya pinjam dari Pak Imam. Tutup background Pak. Oh iya, nggak kelihatan. Nanti tak fotokan Pak Kuku, tak fotokan bukunya. Itu mengatakan bahwa sosiolegal itu bukan merupakan sebagai ilmu. Jadi ilmu itu kan berdiri sendiri gitu Pak Kuku. Berdiri sendiri, punya ciri khas sendiri, tapi sosiolegal itu merupakan sebagai pendekatan dalam memahami hukum, seperti itu. Pendekatan dalam memahami hukum, di mana pendekatan itu menggunakan dua perspektif atau dua cara. Pertama itu dia menggunakan atau mengkaji ilmu hukum secara normatifnya. Normativitas hukumnya itu seperti apa. Kemudian dianalisis berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu sosial. Kelemahan-kelemahan normativitas yang ada dalam sosial itu seperti apa? Itulah yang diinginkan sebenarnya dalam penelitian sosiolegal itu sendiri. Nah, kalau itu kalau itu dari pendekatan itu tidak dikatakan sebagai sebuah metode, nah makanya
saya kurang bisa menjelaskan juga berkaitan dengan pertanyaan Pak Kuku itu, apakah dikatakan sebagai atau apakah pendekatan itu tidak bisa dikatakan sebagai metode? Saya kira tidak demikian gitu. Pendekatan itu juga termasuk dalam metode penelitian juga seperti itu. Sehingga sosiolegal dikatakan sebagai jalan alternatif atau dikatakan sebagai pendekatan alternatif dalam memahami hukum itu juga bagian dari metode juga seperti itu. Saya kira itu Pak Kuku kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin teman-teman yang lain. Izin Pak Majid. Ya, silakan Bu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Majid dan kawan-kawan, Pak Paroh. Pak Paroh ini judulnya yang keberapa? Yang ketujuh Pak ya? Bab yang ketujuh ya. Bahasan Bapak di unmute-kan dulu Pak. Ya, ketujuh Pak. Judulnya apa Pak ya? Judulnya penelitian sosiolegal ya? Sosiolegal. Sosiolegal. Nah, ini Pak. Sama. Nah ini. Nah ini kan sama dengan babnya seperti Bu Ika Ningtyas tuh. Kalau Bu Ika Ningtyas kan penelitian legal apa namanya? Doktrinal. Nah artinya Pak Paroh juga bagian-bagian penjelasan yang akan dijelaskan dalam draft itu nanti sama mungkin ya, alurnya, sistematikanya sama dengan kayak Bu Ika Ningtyas. Nah, lebih ke teknis juga ya. Walaupun kalau di dalam prolognya mungkin ingin menyampaikan ada yang menolak, mendukung sosiolegal itu. Nah, tapi kan kita tetap di jalur kita gitu misalnya. Alasan menolak orang apa, enggak apa-apa, kita masukkan aja tadi Pak Paroh dimasukin siapa tokoh atau pakar-pakar yang menolak, yang mendukung dan seterusnya. Cuman memang penting yang ditanya oleh Pak Kuku, ini jangan sampai dalam pembahasan Pak Paroh ini memandang penelitian sosiolegal itu adalah semacam pendekatan gitu, model pendekatan. Sementara buku kita ini metodologi penelitian gitu. Dan yang berikutnya lagi bahasan saya kan tergantung dengan bahasan Pak Paroh ini. Kemudian mungkin lebih teknis Pak Paroh. Pak Paroh misalkan sifatnya, datanya, jenis datanya, ya analisis datanya seperti apa. Tadi kalau nggak salah saya mendengar, kalau nggak keliru mudah-mudahan diluruskan ya. Pak Paroh menyampaikan analisa data itu secara preskriptif ya. Nah, mungkin ada sumber. Mohon maaf Pak Den. Nah, saya tidak mengatakan bahwa tidak membahas sama sekali berkaitan dengan sumber data, karena di sini juga saya kira dan saya pikir itu sudah masuk dalam kajiannya Bu Eva. Seperti itu. Saya hanya membedakan berkaitan dengan penelitian sosiologi hukum dan sosiolegal itu sendiri. Kalau sosiologi itu lebih pada deskriptif, kalau penelitian sosiolegal itu adalah preskriptif. Seperti itu. Nah, itu yang saya bilang apa nggak kebalik itu, Pak? Kalau menurut saya yang sosiolegal itu yang deskriptif. Kemudian yang doktrinal itu yang preskriptif gitu. Bagaimana hukum itu seharusnya. Kalau deskriptif itu menggambarkan. Seolah orang yang membaca itu berada di lapangan juga gitu. Nah, itu aja Pak. Mungkin. Terima kasih Pak Paroh. Siap. Terima kasih Pak Denny. Pak Paroh, sedikit menambahi. Siap, Pak Imam. Dan saya agak sedikit, karena disebut-sebut tadi sama Pak Paroh itu buku apa ya sebenarnya. Sungkan saya kalau nggak memberikan komentar. Pertama Pak Paroh, yang harus ditegaskan itu, saya sistematika dulu ya, karena Pak Paroh ini hanya mengantarkan saja, maka subbab
bahasan pertama yang dibahas itu adalah peristilahan. Ini menurut saya penting. Karena hanya untuk mengantarkan peristilahan itu maksudnya apa itu maknanya sosiolegal, apa itu sociological jurisprudence, apa itu sosiologi of law. Sehingga setelah dijelaskan, dibikin tabel-tabel sehingga pembaca itu nanti mengetahui ini loh letaknya sosiolegal. Perbedaannya dengan sociological jurisprudence dan sosiologi of law. Habis itu baru masuk ke subbahasan yang kedua. Nah, kedudukan penelitian sosiolegal dalam penelitian ilmu hukum. Sehingga fokus bahasan pada subbab ini itu berbicara mengenai apakah sosiolegal itu masuk dalam ranah penelitian ilmu hukum. Nah, disinilah terjadi perdebatan. Pak Faro itu misalnya sebut seperti yang dikatakan oleh Pak Denny tadi, siapa saja yang setuju, siapa saja yang tidak setuju dengan argumentasi akademik. Setelah ini selesai, maka Pak Faro harus mengambil sikap nanti bahwa penelitian sosiolegal ini masuk dalam rumpun ilmu hukum atau masuk dalam rumpun ilmu sosial. Ini salah satu daya tariknya. Karena ini hanya pengantar. Baru masuk ke bahasan yang ketiga, berbicara mengenai lanjut fungsi, tujuan penelitian sosiolegal, dan seterusnya. Sehingga Pak Faro ini akan mengantarkan sebagai pengantar ini bisa membantu nanti penelitian bab-bab berikutnya. Itu menurut saya. Kalau mau ditanggapi silahkan Pak Faro. Oke, Pak Faro, saya nambahin dikit. Sudah masuk Pak. Oke, silahkan Bu. Ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Imam. Jadi karena apalagi kalau kita lihat penulisan skripsi yang sudah ada ya, karena kita ini kan insya Allah dijadikan rujukan lah untuk penulis-penulis akhir kuliah, baik itu tingkat skripsi, tesis maupun disertasi. Ada satu istilah lagi Pak Faro yang mungkin perlu dijelaskan mengenai perbedaan sosiologis dengan empiris seperti itu. Ya, jadi kan mahasiswa S1 itu kan lebih familiar dengan empiris. Padahal itu sudah mulai dihilangkan gitu loh, sudah tidak sesuai lagi dengan kajian karena empiris kan hanya mempelajari ilmu kenyataan. Kenyataan, betul. Jadi itu mungkin yang perlu dijelaskan mengenai perbedaan antara jadi pendekatan-pendekatan hukum yang tadinya hanya sifatnya doktrinal, kemudian kalau bahasa dalam diagram yang kemarin saya buat itu kan kalau interdisciplinary research itu kan istilahnya research about law. Jadi bagaimana hukum itu bermekanisme, mempunyai sistem dan sebagainya. Tapi kalau doktrinal kan about research in law. Jadi hukum itu sebagai normanya. Jadi interdisciplinary inilah kemudian pendekatan-pendekatan ilmu. Jadi saya nyambung jadi pertanyaan Pak Kuko. Konteksnya tadi kalau nggak saya salah tangkap apa yang dijelaskan Pak Faro, sosiolegal itu sebagai pendekatan, sebagai konteks ilmu, bukan sebagai metode. Seperti itu. Kalau saya ya menangkapnya seperti itu. Mungkin itu aja Pak Faro tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Pak Faro, lanjut nambahkan sedikit. Siap, Pak Dene. Bu Ika, Bu Tias. Memang di dalam alur buku rencana buku kita ini tidak ada subbahasan yang judulnya metodologi sosiologis gitu. Kalau di doktrinal itu ada metodologi penelitian doktrinal. Tidak ada di sini metodologi penelitian sosiologis memang. Saya pikir tadi Pak Faro itu judulnya itu metodologi sosiologis gitu. Maka saya harus teknis tadi. Ternyata hanya penelitian sosiologis sama dengan di bab 4 penelitian doktrinal hanya secara umum. Betul tadi. Cuman tadi Pak yang mana yang preskriptif, yang mana yang deskriptif, Pak? Nah, itu aja, Pak. Siap, Pak Dani. Ya. Siap. Nah, pengetahuan saya juga kalau yang doktrinal itu yang preskriptif, kalau sosiologis yang deskriptif gitu, Pak. Itu aja. Oke, makasih Pak Den. Baik, masih ada lagi? Cukup. Monggo, silakan. Jadi apa yang disampaikan Pak Imam dan ditambahkan oleh Bu Tias, jadi memang saya kira itu menarik untuk sebagai pegangan. Ya. Dan cuman begini, sikap kita sekarang,
Jadi kita menentukan dulu sikap kita bahwa yang mau dibahas ini adalah sebuah bentuk atau ragam penelitian di samping penelitian doktrinal, yang biasanya dikenal secara umum penelitian non-doktrinal. Nah, kita mencoba menyodorkan teknologi penelitian sosiologikal. Jadi ini sikap kita yang diperlukan untuk menentukan topik atau kajian dari pengantar tentang penelitian ini. Kemudian setelah kita sikap itu tadi beberapa poin yang disampaikan Pak Imam saya kira menarik, terutama kita meneguhkan landasan pemikiran yang dimaksud dengan penelitian sosiologis itu apa. Tadi sudah disampaikan ada perbedaan-perbedaan terminologi, ini harus perjelas. Dan terkait dengan pendekatan, ini juga tadi ada disampaikan Pak Denny terkait dengan pendekatan preskriptif dan deskriptif, ini juga harus hati-hati karena ada buku, kalau nggak keliru itu saya ingat itu bukunya Joni Ibrahim, bahwa untuk pendekatan deskriptif itu hanya ada di doktrinal, justru di penelitian norma. Karena kalau kita menggunakan pendekatan ilmu sosial, penelitian itu kan ada macam-macam, ada eksploratif, ada eksplanatif, dan penelitian deskriptif. Tapi itu bukan pendekatan, tapi itu ragam atau macam penelitian. Jadi ini juga harus hati-hati dalam menggunakan atau menggunakan terminologi atau istilah. Kemudian soal metode dan pendekatan ini juga harus hati-hati menggunakan istilahnya, karena metode itu tidak bisa berhenti di kata metode, tapi harus jelas metode apa. Metode penelitian, metode pendekatan itu kan beda-beda. Beda dengan metodologi. Kalau metodologi kan memang ilmu. Jadi ini juga harus hati-hati Mas Fahro dalam menyampaikan istilah ini. Nah itu beberapa penekanan dari saya, tapi menurut saya sudah bagus memberikan pengantar. Tinggal teknisnya yang disepakati penggunaan istilah ini, terutama dengan upaya untuk menghilangkan pengertian istilah-istilah tentang penelitian empiris yang memang ini juga agak sulit dipahami ya mengenai pengertian penelitian empiris itu apa, karena empiris itu kan banyak hal ya. Padahal kalau di dalam penelitian berbasis data itu kan ada variabel-variabel yang harus diukur gitu ya. Ini hal sebab itu istilah empiris di sini memang dapat mungkin sudah harus kita hindari. Saya kira itu tambahan penegasan dari saya. Mungkin masih ada lagi? Terima kasih Pak Majid atas masukannya. Oke, baik. Selanjutnya Bu siapa ya? Eva ya? Pak Wawan. Oh, Pak Setiawan. Ya. Dari saya terima kasih semua Bapak Ibu. Bapak kita, pokoknya silakan Bapak baru ini. Ya, terima kasih Pak Mas Fahro. Baru 2 Pak. Baru 2 ya, jatahnya 4. Anjir. Ya, terima kasih. Mohon izin saya share screen-nya dari HP ini. Nah, jadi terkait dengan presentasi yang akan saya sampaikan di sini menyambung atau lebih mengerucut daripada apa yang disampaikan oleh Pak Andi Fahro terkait dengan karakteristik penelitian sosiolegal. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa memang untuk menemukan karakteristik ini tidak mudah, sehingga dalam penulisannya saya justru menggunakan menceritakan terlebih dahulu beberapa bidang yang lainnya yang ada kaitannya dengan sosiolegal, sehingga nanti justru pembaca itu akan mendapatkan suatu pemahaman yang jelas dan clear begitu terkait dengan karakteristik dari penelitian sosiolegal. Nah, di sini saya awali terlebih dahulu dengan memahami apa yang dimaksud sebagai karakteristik.
Karakteristik di sini, kalau saya membuka KBBI, maka maknanya adalah sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti. Nah, maka dari itu saya menyimpulkan bahwa karakteristik penelitian sosiolegal itu berarti sifat atau watak yang dimiliki oleh penelitian sosiolegal sehingga menjadi pembeda dengan penelitian hukum yang lainnya. Nah, ini adalah awal mulanya, sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Faroh. Mungkin ada beberapa slide yang tumpang tindih dengan Pak Faroh. Memang ini karena kekurangannya tidak bisa bertemu, jadi mungkin ada beberapa tumpang tindih. Sosiolegal ini adalah suatu perkembangan dari penelitian hukum yang berfokus pada hukum dan fenomena sosial dari sudut pandang budaya, sosial, politik, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Ya. Perkembangan ini muncul sejak tahun 1970 yang kemudian dikenal dengan law in context. Secara singkat, law in context itu dapat dijelaskan sebagai pendekatan yang bermula dari permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Nah, saya mengutip pendapat dari Reza Banakar dan Max Trevor mengenai dasar dan prinsip dari penelitian sosiolegal. Ya. It rather means that their academic point of reference is influenced in the first place by the aim and aspiration of law, legal education, and legal studies. They are, for example, more often exposed to debates within legal theory than in sociology or anthropology. Ya. Jadi Reza Banakar sini mencoba untuk menjelaskan bahwa dasar atau pondasi dari penelitian sosiolegal itu justru dari hukumnya sendiri, justru dari pendidikan hukum dan juga dari studi-studi mengenai hukum, artinya mengenai norma, mengenai prinsip, mengenai asas, bahkan juga mengenai hukum positif. Nah, yang kemudian ini seringkali dihadapkan gitu atau diperdebatkan dengan beberapa teori-teori yang digunakan antara lain misalnya seperti teori sosiologi atau teori antropologi. Nah, mungkin saya skip saja, ini hanya pengantar saja mengenai objek dari penelitian hukum. Nah, saya setelah menganalisa, saya mencoba untuk menemukan beberapa karakter dari sosiolegal. Yang pertama adalah letak sosiolegal di dalam penelitian hukum. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu, ada beberapa pandangan mengenai sosiolegal, karena memang pada kenyataannya terdapat berbagai perbedaan pandangan mengenai sosiolegal itu sendiri. Yang pertama, menurut Profesor Peter Mamasuki, itu secara tegas menolak sosiolegal sebagai sebuah metode hukum, ya. Karena beliau menafsirkan bahasa research on the sex itu adalah penelitian hukum, bukan penelitian sosial sebagai sosiolegal. Menurut Junaidi Effendi dan Johnny Ibrahim, sosiolegal itu adalah pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Dikatakan kelemahan dari penelitian hukum doktrinal itu adalah kurang mampu memberikan pemecahan terhadap persoalan hukum kontemporer di Indonesia. Sedangkan menurut Profesor Sustiawati Irianto, penelitian sosiolegal itu tidak dapat dimasukkan dalam sebuah atau kategori penelitian hukum empiris, karena itu akan mereduksi maknanya. Nah, penelitian sosiolegal itu bukan hanya sekedar mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat atau law in action, melainkan harus diawali dengan adanya suatu kajian mengenai peraturan perundang-undangan, instrumen, dan substansi, kemudian menganalisanya dengan berbagai permasalahan hukum yang ada. Nah, dari sini ada perbedaan pandangan mengenai kebenaran dan hasil penelitian. Mengatakan Peter Mahmud Maksuki mengatakan bahwa tujuan dari sosiolegal itu hanyalah kebenaran korespondensi, yaitu sesuai atau tidaknya hipotesis dengan fakta yang berupa data. Sedangkan penelitian hukum tujuannya adalah menemukan suatu kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum, serta tindakan seseorang sesuai dengan norma dan prinsip hukum. Sedangkan menurut Michael McConville dan Wing Hong Chui dalam bukunya mengatakan penelitian hukummu tidak lagi kaku dan tidak hanya lagi mengenai aturan dan prinsip hukum. Namun pada kenyataannya hukum itu juga akan
berdempetan atau bersandingan dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang lain atau aspek-aspek yang lain, termasuk juga dari kacamata sosial dan politik. Penelitian sosiolegal adalah penelitian empiris yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai hukum secara menyeluruh terkait dengan law in books dan law in action. Nah, sedangkan menurut Profesor Sutandyo Wignya Subroto, menuliskan sosiolegal ini adalah sebuah penelitian empiris dan hakikatnya bagian dari penelitian sosial. Mengapa? Karena bermula dari penelitian yang sosial dan empiris ini sehingga menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum di dalam masyarakat. Nah, teori yang dihasilkan dari penelitian ini kemudian diolah secara makro dan kuantitatifnya sehingga dalam suatu gugus yang disebut sebagai The Social Theories of Law. Nah, dari perbedaan tersebut, maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah hingga saat ini masih terdapat berbagai perbedaan pandangan mengenai letak sosiolegal. Ya. Tentu ini saya juga membutuhkan masukan karena saya juga masih bingung untuk menegaskan ranahnya di mana. Mungkin satu yang pertama, sosiolegal itu memang bagian dari penelitian hukum. Artinya tidak dapat dinafikan bahwa itu penelitian sosial atau apa dan sebagainya, tidak dapat. Itu penelitian hukum. Tetapi apakah ini merupakan empiris atau normatif, itu menurut saya butuh kajian lebih lanjut. Nah, mengapa? Satu, tadi adanya pandangan-pandangan dari para ahli, termasuk juga yang sudah dipublikasikan ke dalam sejumlah buku, dan juga saya menemukan dalam di dalam jurnal-jurnal, ternyata tidak semua jurnal-jurnal yang menggunakan sosiolegal itu memasukkan manusia sebagai objeknya. Nah, sehingga mungkin hipotesis saya adalah suatu ketika penelitian sosiolegal ini bisa menjadi doktrinal, murni doktrinal, tapi mungkin juga suatu ketika bisa menjadi campuran antara doktrinal dengan non-doktrinal. Nah, oleh sebab itu, mungkin ini yang saya membutuhkan masukan dari Bapak Ibu dan juga dari Pak Dr. Majid. Nah, karakter yang kedua, sosiolegal ini merupakan bagian dari ilmu hukum. Nah, pada realitanya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Faroh, bahwa juga terdapat metode dan ilmu lain yang sering digunakan untuk meneliti hukum. Ya, antara lain adalah sosiologi hukum, sociological jurisprudence, dan juga antropologi hukum. Nah, untuk menemukan letak atau posisinya sosiologi sebagai ilmu hukum, di sini saya menerangkan terlebih dahulu mengenai sociological jurisprudence, bahwa sosiologi jurisprudence ini sesungguhnya lahir dari pemikiran Roscoe Pound, ya, dengan dasarnya law as a tool of social engineering, ya, pemikiran dasar bahwa hukum itu dihasilkan melalui sebuah proses yang dapat dipertanggungjawabkan, namun jiwa atau inti hukum tidak berada dalam alam logis semata, melainkan dalam pengalaman atau kenyataan. Nah, menurut Roscoe Pound, kenyataan hukum itu adalah kehendak publik, tidak hanya sekedar law in book. Sociological jurisprudence ini adalah titik temu antara hukum tertulis yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dengan hukum sebagai kebutuhan masyarakat yang mengakui living law dalam masyarakat dan peran pentingnya dalam pembentukan hukum. Nah, kajian sosiologi jurisprudence ini salah satunya bertitik tolak dari peran hakim dalam hukum, karena hakim itu dianggap memiliki sebuah kewenangan atau peran sebagai social control, ya, yang juga sebagai bagian dari upaya social engineering. Nah, hakim tidak lagi hanya sekedar corong undang-undang, tetapi juga sebagai agen perubahan untuk mewujudkan fungsi hukum. Nah, sosiologi jurisprudence ini mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Dalam sosiologi jurisprudence ini tetap memandang hukum sebagai sebuah norma. Ya. Namun nanti akan dapat dilihat bahwa perbedaan salah satunya adalah teori-teori yang digunakan di dalam sosiologi jurisprudence. Pada umumnya, teori yang digunakan sosiologi jurisprudence itu adalah teori efektivitas hukum, teori hukum, dan juga teori pembangunan. Ya.
Yang kedua adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini adalah bagian dari kajian hukum yang objeknya fenomena hukum dengan menggunakan kacamata ilmu sosial dan pendekatan teoritis sosiologis. Nah, tujuan dari sosiologi hukum ini adalah untuk memahami hukum secara holistik. Nah, dikarenakan karena penelitian doktrinal dirasa kurang untuk memecahkan permasalahan yang ada, maka membutuhkan bantuan ilmu yang lain, yaitu ilmu sosial. Namun demikian, sosiologi hukum ini bukan cabang dari ilmu hukum, melainkan cabang dari ilmu sosiologi sehingga merupakan ranah-ranah ilmu sosial. Nah, beberapa teori yang kerap digunakan sosiologi itu adalah teori konflik, teori struktural, dan lain sebagainya, yang ini dilakukan oleh para ahli sosiologi, bukan para ahli hukum. Pendekatan sosiologi hukum ini bertolak dari adanya ubi ius ubi societas atau law in society. Hukum itu dalam sosiologi dipahami sebagai konteks kemasyarakatan, bukan dalam konteks undang-undang. Titik tolak dari sosiologi hukum adalah fakta-fakta empiris di masyarakat, bukan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya adalah antropologi hukum. Antropologi hukum tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Faro, ini mempelajari hukum dalam konteks budaya. Nah, oleh sebab itu saya akan langsung ke poin yang ke bawahnya, bahwa antropologi hukum ini memang ada relevansinya dengan hukum. Ya. Salah satunya adalah permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang memiliki budaya pluralistis dalam cita-cita mewujudkan unifikasi hukum atau modernisasi hukum. Yang kedua adalah kemungkinan muncul atau lahir masalah apabila terdapat perbedaan pandangan, sikap, bahkan ketaatan terhadap suatu norma yang secara tradisional masih berlaku, namun secara nasional sudah dilarang. Nah, disinilah fungsi dari antropologi hukum. Nah, berikutnya, sosiolegal. Sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif terhadap hukum dengan menguji studi doktrinal. Analisis utama sosiolegal ada pada hukum dan studi hukum. Sosio dalam sosiolegal menjelaskan hubungan atau kaitan antar konteks di mana hukum berada, yang disebut sebagai an interface with the context within which law exists. Nah, dari tadi, maka bisa disimpulkan yang pertama, sosiologi jurisprudens dan sosiolegal ini adalah suatu penelitian yang kedua-duanya berinduk pada ilmu hukum. Nah, namun penelitian hukum empiris dengan sosiologi jurisprudens ini mengkaji perilaku akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Gitu. Nah, contohnya di sini adalah pengamatan hukum pendaftaran tanah dimulai dari peraturan yang mengaturnya, lalu mengamati perilaku dalam masyarakat dalam hal pendaftaran tanah atau sebaliknya. Nah, kesimpulannya adalah sosiologi hukum dan antropologi hukum walaupun sama-sama meneliti hukum, namun rumahnya berada dalam ilmu sosial karena teori yang digunakan adalah teori-teori sosial. Kajian utama sosiologi hukum dan antropologi hukum adalah law in action atau pelaksanaan hukum dalam masyarakat, bukan hukum itu sendiri. Fakta-fakta sosial adalah titik awal sosiologi hukum dan antropologi hukum. Sosiologi jurisprudens memang berada dalam ilmu hukum. Namun, hukum dipandang sebagai sebuah alat atau sarana pembangunan hukum, sebagaimana pemikiran Roscoe Pound. Nah, sedangkan sosiolegal menempatkan diri dalam ilmu hukum karena penelitian dilakukan untuk mencari makna hukum, dilakukan dengan menggunakan aturan, teori, serta prinsip hukum, dan kajian-kajian yang dihasilkan juga akan berupa kajian hukum. Nah, perbedaan utama, karakter sosiolegal yang berlandaskan ilmu hukum juga perlu dibedakan dengan sosiolegal jurisprudens, sehingga akan semakin tampak kekhasan dari sosiolegal. Apabila sosiolegal jurisprudens berlandaskan pada pemikiran law as a tool of social engineering, di mana sosiolegal jurisprudens ini adalah sebuah aliran dalam filsafat hukum. Sedangkan sosiolegal ini bukanlah filsafat atau teori yang jadi berawal dari alat untuk mendorong perubahan manusia, maka sosiolegal bertitik berat pada law in context. Nah, apa yang dimaksud dengan law in context ini? Law in context points to many ways of legal norm and institution are conditioned by culture and social organization. We see how legal rule and concept
such as those affecting property, contract, and conception of justice, are animated and transformed by intellectual history. How much the authority and self-confidence of legal institutions depend on underlying realities of class and power, how legal rules fit into broader context of custom and morality. In short, we see law as in of society adapting to its contours, giving direction to it. Ini saya ambil pendapat dari Philip Selznick. Jadi mengatakan bahwa law in context itu adalah hukum yang seharusnya terjadi. Nah, secara singkatnya kurang lebih demikian. Nah, yang ketiga, adanya pendekatan secara interdisipliner. Nah, penggunaan istilah sosio dalam sosiologi itu seringkali menyebabkan kerancuan antara penelitian sosiolegal dengan sosiologi hukum. Sosiolegal sering diasosiasikan dengan penelitian yang bersifat sosial. Nah, satu-satunya kesamaan antara sosiologi hukum dengan sosiolegal adalah penggunaan ilmu lain yang bersifat interdisipliner, di mana interdisipliner itu adalah sebuah cara dalam kajian yang melibatkan dua atau lebih disiplin atau bidang studi. Tujuan interdisipliner tidak keluar dari kerangka penelitian disiplinari, artinya dalam penelitian hukum, interdisipliner ini justru mendukung sifat hukum yang monodisiplin dan juga sui generis. Nah, sosiolegal adalah pertemuan antara berbagai macam metodologi dari bermacam-macam kajian humaniora terhadap hukum. Ilmu yang dapat digunakan antara lain adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum, linguistik, geografi, pluralisme, diskursus hukum, dan juga beberapa teori-teori lainnya. Sedangkan sosiologi hukum hanya menggunakan kajian sosiologi terhadap hukum saja. Jadi ruang lingkupnya lebih terbatas jika dibandingkan dengan sosiolegal. Nah, karakter yang keempat adalah law in context sebagaimana sosio dalam sosiolegal. Nah, memang pada awal sejarahnya para ahli itu menceritakan sosiolegal itu memiliki karakter law in action. Namun demikian seiring dengan perjalanan waktu dari buku saya baca, maka sekarang makna sosio itu sudah menjadi law in context. Nah, Sociological Studies Association menjelaskan sosiolegal itu sebagai discipline and subject concerned with law as a social institution with the social effect of law, legal process, institution, and service, and with the influence of social, politic, and economic factor on the law and legal institution. Jadi ini mau menjelaskan bahwa sosiolegal itu adalah suatu disiplin terkait dengan hukum dan kaitannya dengan social institution, di mana juga ada pengaruh-pengaruh dari sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sosio dalam sosiolegal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dikaji secara mandiri. Sosio dalam sosiolegal itu memberikan karakter tersendiri, menghubungkan antara sosio dengan hukum. Sosio memberikan kontribusi sosial terhadap hukum untuk memahami bagaimana hukum tersebut. Pada beberapa studi, istilah sosio diperluas mencakup konteks sosial hingga memasukkan konteks politik dan ekonomi. Nah, sosio dalam sosiolegal itu memiliki makna law in context, di mana hukum itu berdiri secara mandiri dan otonom dalam konteks sosial. Konteks dalam sosiolegal adalah pendekatan terhadap hukum itu sendiri. Konteks yang digunakan dalam hukum dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebijakan sosial. Nah, menurut Hawkins, konteks dalam ilmu sosial itu dapat diterjemahkan sebagai to use social scientific approaches to fit legal rules in their social context and enable an understanding to be developed of how legal rules work. Ya. Jadi ilmu sosial ini digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk menjelaskan adanya gap atau legal problem dalam konteks sosial dan memungkinkan untuk memahami serta mengembangkan bagaimana hukum itu bekerja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan sosiolegal. Ini kebetulan dari jurnalnya Epistema, sudah agak lama tapi masih relevan, terkait dengan Good Governance dan Pembangunan Hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Pak Helambang Wiratman. Ya. Di sini tersirat penggunaan ekonomi untuk menganalisa dan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembaruan hukum di Indonesia.
Dalam studi ini menunjukkan adanya pengaruh sistem ekonomi neoliberal terhadap pembuatan hukum yang lebih menuruti selera pasar dalam penciptaan iklim usaha. Nah, menurut Susan Esselby, sosiolegal itu menyelidiki atau investigate the human constitution of law, how human action produce law and equality. Jadi mempelajari mengenai hubungan antara manusia dengan hukum, bagaimana aktivitas manusia dalam memproduksi hukum atau membuat hukum. Makna yang kedua adalah recognize this inquiry as a scientific enterprise. Mengkaji sosiolegal sebagai sesuatu kajian yang komprehensif, sebagai yang sifatnya kolektif, saling tergantung, ada sifat partisipatori dan juga ada sifat social proses. Ini dengan tujuan untuk menemukan suatu pemahaman mengenai hukum yang menyeluruh. Nah, secara garis besar, maka sosiolegal ini membawa perubahan besar dalam metode penelitian hukum, khususnya terhadap pegiat hukum. Nah, apa yang penting dari sosiolegal ini adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh hukum dan bagaimana hukum bekerja. Manusia mungkin saja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hukum sedemikian rupa. Manusia juga yang menjadikan hukum efektif atau tidak efektif. Nah, ini karena kita ketahui dalam hukum positif, sesungguhnya yang menciptakan hukum atau membuat hukum itu adalah lembaga yang berwenang, di mana di dalamnya itu terdapat manusia-manusia. Sehingga bisa jadi hukum itu justru bunyinya atau rumusannya seperti demikian, itu karena manusia, bukan karena hukum itu sendiri. Nah, John Clark itu justru menjelaskan mengenai makna tanda hubung di dalam sosiolegal. John Clark mau menegaskan bahwa penelitian sosiolegal itu hendak menggambarkan karakter sosial adalah membawa hukum dan studi hukum ke dalam susunan atau konfigurasi yang baru, yaitu mengkaitkannya dengan serangkaian atau beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Nah, yang kedua, makna dari tanda hubung itu adalah untuk mengingatkan mengenai studi hukum yang sesungguhnya. Artinya, studi hukum ini adalah studi hukum, bukan studi sosial. Cuman ada penggunaan studi sosial dalam menganalisa hukum. Sehingga dituliskan bahwa menekankan pada penggunaan studi sosial, proses sistem hukum, pada fakta sosial yang berkaitan dengan hukum, dan diselesaikan dengan metode ilmu hukum. Nah, ini menurut Pak Numinkinan, istilah sosial mengacu pada dua hal. Sosial itu mau menjelaskan bahwa hukum tidak lagi bersumber salah satunya dari jurisprudensi, tapi juga didasarkan atas hukum yang hidup dan dimiliki oleh masyarakat. Nah, kekurangan ini dapat diperbaiki dengan metode sosiologi. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa metode sosiologi ini bukan dalam konteks ilmu sosial, tetapi ilmu hukum yang menggunakan pendekatan metode sosiologi. Nah, yang kedua, sosio ini juga mengacu pada pengetahuan mengenai masyarakat di mana hukum itu menjadi bagian di dalamnya. Dengan demikian, sosiologi tidak hanya dipahami sebagai de lege lata atau hukum yang seharusnya, tetapi juga sebagai de lege ferenda, yaitu menurut hukum yang seharusnya terjadi. Nah, kesimpulannya, sosiolegal menggunakan kata sosio bukan untuk menggambarkan perilaku manusia sebagai objek penelitian, namun merujuk pada penggunaan ilmu sosial dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai hukum. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan, antara seperti Reza Banaka, Demat Venon, Memo Konfil, Mufti Fajar, dan ada juga beberapa jurnal nasional dan internasional. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian dan juga dari Pak Dr. Majid. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Komentar saya pertama sebelum nanti teman-teman ya, mungkin Pak Faro itu bisa berkoordinasi dengan Pak Setiawan karena secara umum materi pengantar dan pemahaman lebih detail itu sudah disampaikan Pak Setiawan. Jadi nanti tinggal dibagi saja mana bagiannya Pak Ahmad Faro dan mana bagiannya Pak Setiawan. Karena secara umum itu sudah mencakup banyak aspek ya. Yang kedua yang menarik itu adalah kesimpulan yang kedua tadi ya, terkait dengan
perbedaan-perbedaan pendekatan di dalam terminologi yang ada. Ya. Kapan itu penelitian sosial, sosiologi, kapan penelitian antropologi, kapan penelitian sosiologikal, kapan sosiologikal jurisprudens, itu menarik sekali kesimpulan itu. Bahkan dari paparannya Pak Setiawan, kalau misalnya mau menulis disertasi tentang penelitian hukum sosiologikal itu bisa itu dari pemahaman awal ini. Ya, jadi kalau disertasinya tentang penelitian sosiologikal itu tidak apa-apa sebenarnya. Kan belum ada tuh disertasi tentang metode penelitian hukum itu kan belum ada. Tapi metode pendekatan sudah ada. Dulu ada angkatan saya yang menulis disertasi mengenai pendekatan filsafat dengan basic tertentu, aliran filsafat tertentu itu ada. Jadi kalau Pak Setiawan misalnya nggak mau repot cari-cari ide tentang hukum perdata ya ini aja. Belum ada tuh. Ya, menarik ya. Oke, ini pengantar saya saja. Pokok barangkali ada masukan dari teman-teman. Oke, assalamualaikum Pak. Salam, pokok Pak Koko. Oke, mohon izin Pak Setiawan. Pak Ibu. Setelah menerima ilmu dari Pak Setiawan dan Pak Faroh tadi, mungkin yang saya tangkap adalah kalau tadi Pak Wawan juga memandang sosiolegal itu sebagai sebuah pendekatan. Ya, jadi ini mungkin saya bisa salah juga nanti kalau mungkin saya koreksi, mohon dikoreksi juga. Saya pernah ikut ini Pak, ikut ujian terbuka teman saya tapi tahun 2011 dulu di salah satu universitas di luar negeri. Jadi di situ dia menggunakan, dia juga menuliskan sosiolegal itu sebagai sebuah pendekatan, dan sosiolegal itu merupakan dia tidak setuju dengan yang mengatakan bahwa sosiolegal itu bukan tidak bisa dikatakan bukan merupakan penelitian hukum, tetapi dia katakan bahwa sosiolegal itu ya belajar hukum yang plus-plus. Jadi dia sepakat tadi yang Pak Wawan sampaikan juga, sosiolegal itu bisa diambil dari dua terminologinya. Yang pertama adalah sosio. Jadi kita mempelajari kajian ilmu apa saja, tidak hanya ilmu sosial, tetapi juga bisa ilmu sejarah, kedokteran, ya, ilmu lingkungan. Ini kalau saya lihat dulu di yang pengujinya itu ada 4 atau 5 itu tidak berasal dari fakultas hukumnya, yang kemudian yang memandang hukum itu dari perspektif ilmu-ilmu lain itu. Jadi dari ilmu lingkungan, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ya, ilmu tata kotanya, seperti itu. Kemudian kalau legal itu dipahami sebagai sebuah ya ajaran hukum yang kita kenal di Fakultas Hukum dengan segala metode penelitian hukumnya. Jadi kalau saya simpulkan, kalau tidak salah dulu sosiolegal itu merupakan sebuah pendekatan, ya. Jadi melihat hukum itu dari segala kombinasi ilmunya yang berasal dari kata sosio itu berasal dari kajian ilmu apa saja, ilmu sosial maupun ilmu alam, eksakta ya, juga dikombinasikan dengan ilmu hukum dengan segala metode penelitian hukumnya seperti itu. Jadi sehingga kemudian melahirkan mungkin kalau sekarang kalau dalam ada satu buku itu ada istilah eco-social justice. Eco-social justice itu yang mungkin sebuah kajian yang tidak memandang hukum kalau hukum lingkungan ya, dia bukan sebatas hukum yang melindungi lingkungan, tetapi juga hukum yang melindungi manusia dengan ruang kehidupannya yang berseiring dengan kelanjutan ekologis. Jadi itu mungkin salah satu hasil dari sosiolegal itu ada konsep-konsep tentang eco-social justice dan sebagainya seperti itu. Jadi
tadi terkait dengan istilah, terkait apakah itu metode penelitian ya atau pendekatan. Kalau dulu saya ikut ujian terbuka teman saya itu, dia mengatakan kalau sosiologis itu pendekatan. Seperti itu, Pak. Mungkin kalau ada yang kurang saya dikoreksi. Terima kasih, Pak Wawan. Ya, artinya bahwa legal sebagai sebuah isu itu juga menarik untuk dikaji. Kalau Pak Setiawan tertarik ya silakan. Menarik sekali. Pak Majid. Ya silakan, Pak Irul. Jadi banyak istilah-istilah apa ya yang sering kita kenal ya. Jadi kalau saya ingat di proposal atau di tugas akhir itu kan jadi menempatkan sosiolegal itu sebagai anggota himpunan apa? Apa ini anggota himpunan metode pendekatan atau merupakan anggota himpunan jenis penelitian atau merupakan anggota himpunan dari apa namanya ya aliran sosiolog aliran pemikiran tentang hukum ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Setiawan. Kalau kita ngomong tentang sosiolegal jurisprudence maka dia merupakan anggota himpunan merupakan cabang dari apa namanya salah satu aliran filsafat yang memandang hukum dari konteks yang non doktrinal. Nah, sehingga kalau ada perdebatan ada beberapa pendapat apakah sosiolegal ini merupakan metode pendekatan atau merupakan suatu apa namanya ya ilmu. Nah, ini yang kalau kita mau konsisten dengan bukunya, jadi mungkin nanti subbabnya itu ada doktrinal sama nanti mungkin subbabnya itu non doktrinal sebagai lawannya begitu, harusnya konsistensinya ada di situ. Nah, non doktrinal itu mungkin yang kita pilih salah satu bentuknya adalah sosiolegal ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita kemarin kan kita mendapatkan kuliah apa namanya filsafat hukum dari Prof. Rahmat Budiono ya. Jadi enaknya itu kita untuk bisa mengambil sikap di tengah-tengah itu kita harus tahu ekstrim yang kiri dan ekstrim yang kanan gitu loh. Jadi nanti enggak maksudnya kita mengakomodasi apa ya semua yang pro sama kontra. Kalau melihat dari pendapatnya apa namanya pendapatnya Prof. Rahmat Budiono, penelitian hukum itu adalah penelitian yang objeknya adalah hukum. Nah, di sisi lain, sosiolegal ini sebenarnya bukan penelitian hukum. Jadi yang dipermasalahkan adalah jenis penelitiannya. Jenis penelitian dalam arti apakah ini penelitian hukum atau penelitian ilmu sosial atau penelitian ilmu yang lain. Jadi himpunannya ada di situ. Nah, sedangkan dalam penelitian hukum sendiri ada dibagi menjadi beberapa jenis sifatnya yang eksploratif dan lain sebagainya, yang apa namanya normatif atau doktrinal, itu jenis penelitian hukum. Nah, dari jenis penelitian hukum itu terdapat beberapa metode pendekatan. Jadi kalau menurut saya urut-urutannya begitu. Pertanyaannya apakah ini termasuk jenis penelitian apa? Ya. Nah, yang nomor 2 adalah kalau pendekatan sosiolegal ini termasuk jenis penelitian hukum, maka sosiolegal ini merupakan salah satu pendekatan dari penelitian hukum. Itu. Jadi apa namanya? Urut-urutannya begitu. Pendekatan sosiolegal bisa dipakai untuk jenis penelitian hukum yang bersifat eksploratif ya, yang ingin mengetahui apakah bagaimana interaksi antara hukum dan sebagai salah satu apa namanya interaksinya dengan masyarakat ya. Jadi sifatnya bersifat eksploratif. Jadi kalau kita ingin berargumen bahwa di buku ini nanti bahwa sosiolegal itu merupakan salah satu pendekatan dari
penelitian hukum yang bersifat apa. Itu sebenarnya logika apa namanya urut-urutannya menurut saya ya, mungkin saya salah ya. Begitu. Jadi terus yang kedua, ini justifikasi pendekatan sosiologi sosiolegal ini itu terkait sekali dengan apa namanya posisi peneliti dalam memandang hukum. Umpamanya dalam pembentukan perundang-undangan, ya perlu adanya masukan bagaimana membentuk suatu norma yang baik. Itu tidak bisa kita hanya mendasarkan pada jenis penelitian yang bersifat doktrinal, tanpa melihat fungsi-fungsi hukum yang sebelumnya itu bekerja, sehingga ketika nanti membentuk suatu peraturan perundang-undangan membutuhkan masukan-masukan dari apakah hukum itu berfungsi, norma yang sebelumnya itu berfungsi dengan baik. Jadi ada sisi pembentukan hukum dan mungkin juga penegakan hukum. Jadi penelitian sosiolegal ini atau pendekatan sosiolegal ini sangat bermanfaat dalam konteks membantu penelitian yang bersifat doktrinal. Jadi posisinya ada di situ menurut saya. Terus nanti minggu depan saya ke bagian yang hipotesis ya, Pak sama Pak Setiawan. Ya. Hipotesis itu berarti kan menguji suatu pernyataan dengan data. Jadi yang mungkin tidak begitu disukai oleh yuris itu menempatkan hukum sebagai salah satu variabel. Hukum kok jadi variabel? Itu saya juga bingung nanti ini minggu depan ini presentasinya bagaimana. Nanti variabel itu ada variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi, sehingga ketika Prof. Peter itu berpendapat bahwa kebenarannya itu bukan kebenaran korespondensi. Korespondensi itu kan sebab akibat. Apabila A, maka terjadi B. Atau mana yang menjadi sebab, mana yang... Karena kalau menurut Prof. Peter itu kebenaran hukum itu bersifat koherensi. Ya. Sehingga kalau hukum ditempatkan sebagai salah satu variabel yang mendukung suatu hipotesa, ini memang tidak masuk dalam pemikirannya Prof. Peter. Karena Prof. Peter memandang ya tidak bisa hukum kok dimasukkan sebagai salah satu variabel. Nah, kalau dalam penelitian yang bersifat doktrinal tidak memakai istilah variabel, memakai istilah apa lupa kemarin, proposisi atau preposisi. Ya itu. Jadi pendekatannya begitu. Sebenarnya ya sama. Sebenarnya kalau dari sisi itu kan pertanyaannya kan kalau sosiolegal ya itu kan pertanyaan what if. Bagaimana jika hukum itu dihadapkan pada apa? Bagaimana kalau begini, what if terus. Bukan sekedar how. Kalau how itu kan bersifat deskriptif. Tapi pertanyaannya itu lebih dalam lagi, bagaimana jika? Nah, ini yang menjadi posisi penting dari pendekatan sosiolegal dalam penelitian hukum. Jadi kita harus menyatakan sejak awal bahwa sosiolegal ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan, kalau Pak Prof. Rahmat Budiono itu berpendapat begini, sosiolegal itu objeknya kan manusia, perilaku, maka dia bukan penelitian hukum. Jadi dia beliau itu menempatkan metode sosiolegal ini bukan salah satu pendekatan jenis penelitian, tapi sudah ke himpunan yang lebih tinggi lagi, mengecualikan dia dari penelitian hukum. Ini penelitian sosial, gitu loh. Jadi mungkin itu yang pendapat saya, Pak Majid. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Minimal ada Pak Irul, minimal mengurangi ngantuk. Iya, saya lemes Pak Majid. Jadi tak rasa di Jawa Putih ya. Mas Pak saya, Pak. Habis lembur. Menarik ya, semakin berkembang dan semakin kaya pengetahuan kita tentang, karena terus terang ya,
kami yang lebih dulu sekolah daripada jenengan itu seringkali juga kebingungan sebetulnya ya, di dalam menyikapi perkembangan pemikiran terkait dengan metode penelitian ilmu hukum ini. Tapi tidak apa-apa ini, dan saya cukup berbangga hati bahwa teman-teman ini sudah mulai berani mengambil sikap gitu ya dengan argumentasi yang ada. Oleh sebab itu mari sama-sama pikiran-pikiran kita ini dijadikan sebuah acuan dan kita pertahankan dengan penjelasan dan argumentasi yang benar. Jadi monggo nanti disepakati. Saya setuju dengan beberapa pandangan, terutama yang terakhir disampaikan Pak Irul sudah mulai menajam, dan apa yang disampaikan Pak Setiawan ini menurut saya bisa dipakai sebagai acuan. Dan apa yang disampaikan Pak Setiawan itu kan bukan pikiran-pikiran subjektif, tapi adalah dasarnya. Dan kalau besok ya, argumentasi dari teman-teman kelas ini disampaikan kalau yang sempat hadir ya, karena saya kebetulan juga tidak bisa hadir karena ada jadwal ujian. Itu coba gagasan ini disodorkan juga, dipadukan dengan pandangan dua tulisannya yang dijadikan bahan untuk kajian besok. Saya senang sekali bahwa sudah mulai ada keberanian kita, dan moga-moga ini menjadi sumbangsi real ya dari kelas ini terhadap perkembangan pemikiran penelitian hukum. Soal nanti ada perbedaan pandangan ya, itu tidak ada masalah. Saya kira tidak ada masalah, dan sebab malah ada yang mengatakan penelitian sosiologi itu penelitian hukum adat. Tuh, ini kan berat. Saya kira itu komentar saya. Silakan kalau masih ada komentar yang lain. Baik, masih ada? Berarti tanggal 4 itu kuliah bertemu langsung atau bagaimana? Ini kan minggu depan ya, tanggal 4 ya? Iya, minggu depannya. Ya, berarti apa kuliah kita laksanakan luring begitu? Nanti kalau luring saya ditegur sama pimpinan. Jumat Pak, harinya Pak. Jumat ya? Berarti kita Kamisnya tetap kuliah biasa ya? Ya kuliah. Ya, oke. Saya kira begitu. Kalau tidak ada tambahan masukan, tapi saya senang sekali pancingan ide dari Pak Setiawan tadi sudah mulai menunjukkan kejelasan ya. Meskipun belum tentu ini yang terbenar, tapi menurut saya ini sudah mulai yang terang benderang gitu ya. Dari perbedaan-perbedaan pemikiran terkait di keberadaan metode atau pendekatan sosiolegal ini. Saya kira itu sementara dari saya, dan kalau tidak ada tambahan informasi, saya akhiri aja perkuliahan ini. Jangan lupa presensi ya. Dan kita ketemu, dan jangan lupa Pak Heru ya, nanti tetap naskah PPT ini dijadikan dasar untuk dokumentasi administrasi T2. Terima kasih, mohon maaf, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.